Ini yang mungkin pihak Mahkamah Agung tidak pernah baca. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh luar memerlukan profesi advokat. Tapi bukan profesi advokat yang seperti sekarang. Harus profesi advokat yang melalui pengangkatan mekanisme undang-undang advokat yang dijalankan oleh Peradi. Peradi pun sudah seketat ini tetap masih ada oknum, Pak. Kita sudah ketat. Apalagi, waduh, pengangkatannya sudah seperti di pasar malam. Nggak jelas sekolahnya, ijazah S1, S2, S3-nya diduga palsu, masih teriak-teriak tentang keadilan. Loh, penjahat kok teriak keadilan? Tapi sama mahkamah, ini saya, ada advokat senior, udah profesor, sudah terpidana kasus menyuap hakim. Kata pasal 10 tadi, salah satu alasan memberhentikan advokat adalah karena melakukan tindak pidana yang ancamannya 4 tahun atau lebih. Modusnya juga mensreanya kental dengan memberikan buku kepada hakim. Bukunya dipotong, uang dolarnya di sini. Ini masih pantas nggak disebut sebagai advokat? Tapi masih bisa bersidang. Bersidang di MK. Wibawa tidak ada. MK pun tidak berwibawa. Karena seluruh hakimnya sudah dinyatakan melanggar etik oleh MK dalam perkara tempoh hari. Jadi bagaimana hakim sudah tercela masih menjadi hakim? Kalau sudah tercela dia sudah tidak boleh lagi dipanggil yang mulia. Masa orang tercela dipanggil yang mulia? Nah, kita bicara rasa malu. Nah, persoalan kita, Pak, ini melebar. Bicara penegakan hukum, saya terkesan dengan statement Presiden Prabowo Subianto di Dubai 3 hari yang lalu. Saya mencatat ini, Pak. Ini pengakuan daripada kepala pemerintahan. Beliau mengatakan persoalan terbesar yang dihadapi bangsa saya masa sekarang adalah masalah korupsi. Ini pernyataan Presiden loh, kepala negara. Termasuk korupsi dalam dunia peradilan. Transaksi keadilan, transaksi hukum. Tapi dengan adanya pernyataan Presiden Prabowo Subianto begini, pertama, baru sekali ini Presiden Indonesia mengakui bahwa kondisi moral, integritas penegakan hukum kita dalam keadaan tidak biasa-biasa. Saya luar biasa. Dan saya mendoakan berharap Presiden Prabowo Subianto tetap diberikan tekan, diberikan jalan yang lurus, diberikan kekuatan untuk bisa mewujudkan semangat dia itu. Karena bicara korupsi, bicara bobroknya penegakan hukum. Dari tingkat rendah sampai tinggi. Bapak bayangkan, Presiden kita di depan pertemuan forum internasional tidak malu loh mengatakan. Saya tadi mencatat loh sebelum kita ini. Saya itu sedih banget. Tapi saya pikir inilah Presiden. Mudah-mudahan beliau itu menjadi Satrio Panenggit. Ini pernyataan di forum internasional di Dubai tanggal 13 Februari. Tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Ini fakta. Jadi kalau yang saya obrolin tadi dianggap fitnah, ya ini Presiden sudah ngomong kok. Jadi sekali lagi ini adalah persoalan yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Karena tidak konsisten menjalankan perintah undang-undang advokat. Sehingga rekrutmen tidak selektif, pengawasan tidak efektif, sehingga lahirlah advokat-advokat yang memang tidak berkualitas. Baik secara keilmuan, secara kompetensi, secara moral maupun secara integritas. Pada akhirnya advokat-advokat inilah yang merendahkan wibawa daripada peradilan itu sendiri. Mahkamah Agung harus sampai kepada premis itu. Jangan dipersoalkan yang dua orang. Ini seperti gunung es. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Yang SK itu MA 73 itu
Kan sekarang momentumnya lagi pas nih bang, dibilang dicabut apa gimana gitu? Ya, iya dicabut. Cuma dicabut itu dari Peradi sendiri kan sudah mengatakan cabutlah itu. Peradi sendiri akan menampung advokat-advokat yang telah diangkat berdasarkan SK MA 073 itu. Artinya Peradi tetap akan menampung advokat-advokat yang bukan produk Peradi. Dengan catatan, Peradi mungkin akan membuat suatu semacam pendidikan singkat, syarat, segala macam. Peradi juga tidak egois, Pak. Ini adalah kondisi sosial kemasyarakatan yang diakibatkan oleh salah langkahnya Mahkamah Agung. Peradi juga merasa bertanggung jawab untuk tetap menjaga marwah Mahkamah Agung, marwah peradilan. Kita bertanggung jawab, kita tampung. Kita bisa kok di setiap cabang bisa kita adakan semacam apalah ya, bukan pendidikan. Kalau saya bilang pendidikan nanti teman-teman tuh agak tersinggung. Latihan. Pemantapan pemahaman kode etik kita adakan. Bagaimana? Tapi ingat, kalau dia sudah diterima oleh Peradi, berlaku ketentuan undang-undang. Apa? Undang-undang memerintahkan Peradi untuk mengawasi. Undang-undang memerintahkan Dewan Kehormatan Peradi untuk menindak yang terbukti melanggar etik. Sekarang kita berhentikan di sini, pindah kepada organisasi. Dan Mahkamah Agung, saya mendengar kapan ya, katanya kasus yang berdua ini tidak ada hubungannya dengan SKMA 073. Lebih salah lagi, semakin jauh ketinggalan dari lembaga pegadaian tadi. Loh, ini kan teori sebab dan akibat. Kok tetap merasa nggak bersalah sih? Akui saja, kita ajak berunding dengan pemerintahan, kita bikin bagaimana jalan keluarnya menyelesaikan persoalan ini. Persoalannya adalah persoalan yang sudah terjadi. Ke depan serahkan semuanya kepada Peradi. Ini kita atur. Walaupun dengan segala kekurangan, segala macam. Emang ya sekarang gimana ya? Orang, kalau istilah Profesor Otto itu, di sana yang ikut PKPA 50, yang dapat sertifikat PKPA itu 100, yang ikut ujian jadi 150, yang lulusnya 200, yang disumpahnya 250. Jadi tidak jelas. Saya bilang, saya itu 9 tahun menjadi ketua Dewan Kehormatan Pusat. Nggak pernah ada, ini nih tanya, nggak pernah yang berani menanyakan kasus etik aja ke saya, nggak ada. Kenapa? Komitmen Peradi untuk menjaga marwah profesi advokat. Bukan karena takut sama saya. Nggak ada yang tanya. Malah bapak-bapak mungkin tidak tahu kalau saya ketua Dewan Kehormatan Pusat. Karena kerja saya itu adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Makanya saya sampaikan, saya tidak terlalu terbiasa bicara dengan pers. Karena ketika kami menangani perkara, kami hanya berbicara melalui putusan. Itu prinsip kerja hakim secara universal. Kami Dewan Kehormatan tidak boleh mengomentari isi putusan yang telah kami jatuhkan. Khawatir antara yang kami komentarin dengan isi putusan itu berbeda, sehingga itu akan membuat tidak jelas, tidak tegas, dan tidak sakralnya suatu keputusan. Pak, balik lagi ke Rasman, dia itu kan saat ini boleh mendampingi kliennya, mungkin bertemu penyidik atau pemeriksaan polisi, tapi kan tidak diizinkan untuk bersidang. Mungkin gimana pendapatnya dari ketua dewan? Saya tidak mau mengomentari secara spesifik. Ya. Tapi Undang-Undang Advokat pasal 1 ayat huruf 2 mengatakan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Ini yang boleh dijadikan, yang boleh dilakukan oleh advokat. Dengan kata lain, kalau bukan advokat tidak boleh melakukan ini. Nangkap, Pak?